Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Rismon Sianipar, ini lagi-lagi Rismon Sianipar ya. Ada satu video sahabat ketika Rismon Sianipar berupaya keras ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sangat nekat dia menemui Sekda Solo atau Sekda Wali Kota Solo ya pada saat Jokowi masih menjabat. Tetapi apa yang terjadi ketika fitnah dibangun di atas harapan palsu, maka pasti kebenaran tak perlu banyak bicara untuk membungkanya. Inilah yang terjadi sama Rismon Sianipar. Tak kala dia membuat manuver ke Kota Solo berharap menemukan celah untuk menjatuhkan mantan Presiden Jokowi, di mana kita tahu ya bahwa isu ijazah ini menjadi lokus daripada Rismon Sianipar. Tapi apa yang ditemukan justru tamparan keras dari kenyataan yang tak bisa dia sangkal. Dia berharap sebenarnya bahwa titel yang digunakan Pak Jokowi, yakni insinyur, itu dulu waktu di Solo, Pak Sekda akan mengatakan bahwa yang dipakai adalah Detrandus, karena itulah target daripada Rismon Sianipar. Akhirnya apa? Mau membongkar kebohongan malah terbongkar kebodohan sendiri. Beginilah kalau ambisi lebih besar daripada bukti, dan itulah yang terjadi pada rombongan kuculuk Rismon Sianipar CS ini. Alih-alih membuktikan Pak Jokowi bahwa titelnya Detrandus, justru di sana dia mendapat penguatan bahwa titel Pak Jokowi itu adalah insinyur, dan akhirnya apa yang terjadi? Rismon malu sendiri di situ. Luar biasa Rismon Sianipar ini sahabat. Ini coba kita lihat cuplikannya. Sama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter Andesnya itu. Tapi insinyur. Langkah Rismon Sianipar mendatangi Solo untuk bertemu mantan Sekda Jokowi saat menjadi wali kota. Ini adalah upaya yang menurut saya putus asa, yang sangat menyedihkan. Karena kenapa? Dia berharap bisa mendapatkan amunisi baru lagi untuk memperkuat tudingannya bahwa gelar Detrandus yang tertera pada ijazah Jokowi bukan gelar yang sah. Dia berharap bahwa gelar insinyur itu adalah gelar yang Jokowi tidak gunakan dari dulu. Sebab hari ini kita tahu bahwa Jokowi bergelar insinyur. Hal itulah yang kemudian Rismon Sianipar ini mau bongkar. Tapi hasilnya bukan informasi yang memperkuat tudingannya, melainkan fakta yang kembali menguatkan keaslian dan konsistensi akademik mantan Presiden Jokowi dari dulu, bahwa beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM dan bergelar insinyur. Rismon ini betul-betul sepertinya lupa atau memang tidak paham ya bahwa gelar Detrandus itu bukan gelar dari lulusan teknik. Jokowi dari awal tidak pernah menggunakan gelar Detrandus. Yang digunakan adalah insinyur, dan itu sah dari UGM. Hal ini sudah diverifikasi tidak hanya oleh institusi UGM, tapi juga para alumni, dosen, dan mantan pejabat daerah yang mengenal Jokowi sejak awal berkarir. Dan bahkan pernah ada video yang beredar luas itu, mantan lawan Pak Jokowi dulu di Pilkada Wali Kota itu adalah merupakan dosen UGM, dan beliau sendiri mengakui bahwa Jokowi itu adalah alumni UGM. Jadi memang mereka semua ini tidak akan ada ruang untuk memenangkan apa yang dia tuduhkan ke Pak Jokowi. Dan yang paling memalukan, Rismon datang membawa kamera sahabat, berharap bisa merekam pengakuan atau pernyataan yang mendukung tudingannya. Tapi apa yang terjadi? Rismon Sianipar pulang dengan diam 1000 bahasa. Kamera merekam, tapi tidak ada pengakuan. Yang ada justru pengakuan diam bahwa misinya gagal total. Kasihan Rismon Sianipar ini. Dan upaya ini makin memperjelas bahwa manuver Rismon bukan lagi misi mencari kebenaran, melainkan misi propaganda murahan yang dipaksakan dengan narasi ngaur dan harapan palsu. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, sederhananya, kenapa setiap bukti yang ditampilkan justru memperkuat keasliannya? Kenapa para penuduh selalu kewalahan saat berhadapan dengan saksi-saksi fakta?
Rismon datang ke Solo dengan harapan bisa mengguncang kredibilitas mantan Presiden Jokowi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia yang diguncang oleh fakta-fakta yang tak bisa dia bantah. Oleh karena itu fitnah bisa dibuat, tapi tidak bisa melawan kenyataan. Karena kebenaran itu tidak butuh dibela dengan emosi, cukup dibuktikan dengan data. Dan sekali lagi, yang kewalahan bukan Jokowi, tapi mereka yang memfitnahnya. Nah, inilah efek kalau menuduh dulu baru mencari bukti. Akhirnya apa? Kewalahan sendiri. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka mau tidak mau Rismon Sianipar ini bersama dengan para gerombolannya ya siap-siap saja pakai baju orange. Sebab biar bagaimanapun juga ketika fakta sudah diungkap dan ternyata memang kalian semua ini bohong, melakukan penghinaan, melakukan ujaran kebencian di media sosial, maka tidak ada ampun, hukum harus bicara. Dan itulah yang akan kalian alami. Apalagi kalian akhir-akhir ini mulai bermanuver lagi, mengancam-ngancam Pak Prabowo, mengancam Kapolri, sampai membawa persoalan ini ke dunia internasional melalui Forum Diaspora Indonesia. Apa hubungannya? Seharusnya Forum Diaspora Indonesia juga ini melihat problem ini, jangan ikut-ikutan larut dalam kontestasi politik yang tak berujung, yang notabene-nya ini pasti akan menguntungkan pihak luar. Karena itu kita tidak berharap ya bahwa ada domain besar yang bermain di belakangnya. Tetapi faktanya bahwa ketika Forum Diaspora Indonesia yang notabene-nya adalah forum orang-orang yang ada di luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri, ini kan semakin mencurigakan. Dari mana mereka semua ini mempertahankan isu ini sampai sejauh ini? Begitu lama dia berjibaku membangun narasi-narasi koplak, seolah-olah bahwa yang dia bawa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal dari awal sampai hari ini, sekali lagi, seluruh data-data, seluruh narasi-narasi yang dia sampaikan dibantah habis-habisan oleh orang-orang yang harapan awalnya mampu mengungkap kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah, inilah yang terjadi kepada para kucluk ini, dan pada akhirnya kita berharap sekali lagi pihak kepolisian Republik Indonesia segera saja memproses semua makhluk ini, memanggil, ambil keterangannya, lalu kemudian langsung tersangkakan, lalu jobloskan dia masuk ke tahanan. Sebab apa? Kalau ini dibiarkan berlama-lama, maka ini akan membuat bangsa kita semakin tidak jelas. Ada banyak masalah-masalah di negara ini yang harus dibenahi, bukan sekedar bicara ijazah palsu yang tak berujung ini. Efek dari ulah orang-orang yang memang dari awal kita sudah tahu siapa mereka. Mereka adalah pecatan BUMN, mereka adalah para kaki tangan mafia yang waktu Presiden Jokowi menjadi presiden diberangus usahanya. Mereka adalah anggota-anggota ormas, pentolan-pentolan ormas yang ormasnya dulu dibekukan oleh Pak Jokowi. Oleh karenanya yakin saja saya bahwa apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ini adalah memang ulah dari segerombolan orang yang kecewa. Akumulasi dari kekecewaan itu yang kemudian dia lampiaskan ke Pak Jokowi, berharap bahwa Pak Jokowi terjungkal. Kenapa? Karena dia menilai Pak Jokowi tidak punya partai politik. Dia lupa bahwa para pendukung Pak Jokowi itu militan dan pasti akan pasang badan membahas Pak Jokowi, dan pasti akan pasang badan membela Pak Jokowi sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah fenomena yang sangat luar biasa di bangsa kita, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk jangka panjang bagi orang-orang ini semua, supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, terutama menyebarkan hoaks, memfitnah, melakukan ujaran kebencian di media sosial. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.